Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik para pembelajar bahasa Arab, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu balaghah, yang mana ilmu balaghah ini kita bahas bahasanya adalah ilmu badik dengan tema at-tauriyah. Tauriyah ya. Apa itu tauriyah? Tauriyah adalah ayyadzural mutakallim lafdzan mufradan lahu maknayani. Qaribun zahirun ghairu muradin wa ba'idun khafiyun huwa murad. Huwal murad. Jadi tauriyah di sini adalah mutakalim yang menyebutkan satu lafadz tapi mempunyai dua makna. Makna dekat yang zahir tapi tidak dikehendaki, dan makna jauh yang tersembunyi itulah yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki yaitu maknanya. Itu adalah pengertian dari tauriyah. Ini bisa dilihat singkatnya ya. Jadi ada lafadz yang mana lafadz ini qaribun ghairu muradin. Qarib ghairu murad yaitu dekat tapi tidak dikehendaki. Dalalatul lafzi zahirah. Jadi petunjuk lafadz itu tampak. Petunjuk lafadznya itu tampak. Lafadz makna ya itu tampak. Nah, sedangkan yang kedua adalah ba'idun khafiyun wa huwa murad. Dalalatuhu khafiyah. Petunjuknya itu tersembunyi atau tidak tampak. Jadi jauh tersembunyi tapi itu makna yang diinginkan. Nah, ini merupakan seni ya, seni dari penyampaian makna, sebuah makna. Nah, itu disebut dengan tauriyah. Salah satunya adalah tauriyah, seni dalam berbahasa. Jadi mudahnya bagaimana? Mudahnya langsung kepada contohnya saja. Contohnya, idza kunta syarifan fas'a wa la ta'tamidu ala jaddika. Ya, idza kunta syarifan fas'a wa la ta'tamidu ala jaddika. Kita perhatikan contoh ini. Ya. Jika engkau orang yang mulia, maka berusahalah jangan engkau berpegang teguh pada jaddika. Kita perhatikan pada kalimat jaddika atau kata jaddika. Kalimat jadun itu mempunyai dua makna, makna dekat dan jauh. Makna dekat dari jadun itu bersungguh-sungguh. Ya, makna dekatnya itu bersungguh-sungguh. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah makna dekatnya itu sungguh-sungguh? Ini diketahui dari kalimat fas'a. Nah, kalimat fas'a yaitu bekerja, artinya bekerja. Yang namanya gandengannya atau apa ya gandengannya fas'a, bekerja itu pasti bersungguh-sungguh. Maka bersungguh-sungguh itu disebut dengan makna dekat. Tapi di sini itu makna dekat mutakalim itu apa ya, yang dimaksud makna dekatnya itu tidak dianggap atau tidak diinginkan. Yang diinginkan adalah makna jauhnya. Makna jauhnya itu apa? Makna jauhnya itu jadun itu yaitu mbah atau kakek, ayahnya bapak, bapaknya bapak. Nah, mana yang dikehendaki mutakalim itu. Ya, itu. Jadi jadun di sini itu adalah makna yang dikehendaki mutakalim adalah makna jauh yang bermakna mbah. Jadi jangan ya, jika engkau orang yang mulia maka berusahalah jangan engkau berpegang teguh pada jaddika, pada mbahmu. Nah, kalau ingin mulia ya aja ngandalno mbahmu, kakekmu. Jadi mulialah dengan usahamu sendiri, dengan usaha kalian sendiri ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, hina laqaitu kazalat mata'ibi wa araftu fadlar roha. Jadi ketika saya melihat engkau maka hilanglah semua rasa capek
dan dengan itu saya tahu kelebihan dari rohat. Kita perhatikan. Jadi ketika saya melihat engkau, maka hilanglah semua rasa capek. Dan dengan itu saya tahu kelebihan dari rohat. Kita perhatikan kata rohat di sini. Rohat di sini itu mempunyai dua makna, yaitu apabila ada makna dekat dan juga makna jauh. Bagaimana kita tahu makna dekat dan jauhnya? Itu pasti ada korina atau indikasi. Makna dekat itu pasti ada hubungannya. Rohat di sini itu kalau makna dekatnya itu adalah istirahat. Mengapa dikatakan istirahat? Karena ada hubungannya dengan mata ibi. Ini korinah dari mata ibi. Maka makna dekatnya yaitu istirahat. Tapi yang dimaksud mutakalim itu bukan makna dekat, tapi makna jauh. Rohat, makna jauhnya apa? Rohat ini bisa dimaknai dengan telapak tangan atau epek-epek. Nah, bagaimana maknanya? Jadi ketika saya melihat engkau, maka hilanglah semua rasa capek. Dan dengan ini dan dengan itu saya tahu kelebihan dari rohat, epek-epek telapak tangan, atau yang kita sebut dengan jabat tangan. Jadi dengan jabat tangan itu hilang semua capek ya. Kita ibaratkan orang yang ayah yang sedang bekerja seharian, namun ketika pulang bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan anaknya, hilang semua rasa capek. Yang asalnya ingin istirahat malah bermain dengan anaknya, bermain dengan keluarganya. Ya, itu makna dari makna jauh yang diinginkan, yaitu telapak tangan. Contoh yang kedua, zahabna nahtasimu ilal hakimi fawajadnahu qad qadha. Jadi kami pergi untuk memberikan kesaksian ke hakim, tapi yang kami temui itu adalah qadha. Yang kami ketemui adalah qadha. Mana dekatnya apa? Mana qadha ini? Mana qadha ini adalah putusan. Jadi kami putusan. Bagaimana kita tahu yang namanya putusan? Ya hakim ini, karena ada korina indikasi dari hakim ini. Maka hakim itu hubungannya dengan putusan. Tapi mutakalim tidak menghendaki makna putusan itu atau makna dekat itu. Mutakalim menghendakinya yaitu makna jauh. Qadha di sini adalah intaha, yaitu selesai. Makna jauhnya. Jadi ketika kami pergi untuk memberikan kesaksian ke hakim, namun ketika kami di sana kami menemui bahwa telah selesai sidangnya. Nah, gitu. Itu adalah makna yang dikehendaki mutakalim, selesai, intaha. Contoh yang selanjutnya yang keempat, al-hamamu ablahu minal kuttabi idza saja'a. Al-hamamu ini bisa dikatakan bermakna burung dara. Burung dara itu lebih fasih dari beberapa penulis ketika bersajak. Ini juga mempunyai dua makna. Mana sajak ini mempunyai dua makna. Bersajak, makna ya dekatnya adalah bersajak. Bagaimana kita tahu? Ya ada korina indikasi, yaitu kutab ini di sini. Maka kita tahu makna dekatnya adalah bersajak. Tapi mutakalim itu tidak menghendaki makna dekat ini. Yang dikehendaki adalah makna jauh, yaitu mendekur, mendengkur. Ya mendekur ya. Al-hamam, burung dara itu mendekur. Nah, itu makna jauhnya. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya, qalbi jarruhum yauma rohalu wa dam'i jari. Jadi hati saya itu selalu dekat dengan mereka, ya. Tetangga maksudnya. Namun ketika mereka berangkat bepergian, ketika itu air mata saya jari. Air mata saya jari.
Nah, makna dekatnya apa? Makna dekatnya yaitu tetangga. Bagaimana kita tahu? Ya, ada indikasi atau korinah jaruhum ini. Tapi makna jauhnya adalah mengalir atau berlinang. Ya kan biasa. Jadi hati saya itu selalu dekat dengan mereka, dekat dengan tetangga. Namun ketika tetangga saya itu pergi jauh, maka berlinang air mata saya. Itu makna yang diinginkan oleh mutakalim. Selanjutnya adalah contoh selanjutnya, wassama'a banainaha biaitin wa inna lamusi'un. Ini, dan langit kami dirikan dengan aidin, dan sesungguhnya kami zat yang memperluas semuanya. Jadi aidin, kita perhatikan kata aidin, kalimat aidin. Makna dekat dari aidin itu tangan. Bagaimana kita tahu? Ya, namanya membangun, ya, mendirikan, membangun itu dengan tangan. Tapi makna di sini, makna tangan ini itu tidak dikehendaki dengan mutakalim. Karena apa? Ya, karena ini adalah makna dekat, sedangkan tauriyah itu makna dekat itu tidak dikehendaki. Yang dikehendaki adalah makna jauh, yang berarti apa? Yang berarti adalah kekuasaan, ya. Di sini kekuasaan. Aidin di sini makna jauhnya adalah kekuasaan. Selanjutnya adalah Ar-Rahmanu alal arsistawa. Zat yang maha penyayang itu berada di aras istawa. Ya, ini istawa. Makna dekat itu menetap, tapi makna jauhnya adalah di atas. Jadi di atas aras gitu, bukan menetap di aras. Itu adalah tauriyah, yang mana tauriyah pada kesimpulannya itu mutakalim itu menghendaki, atau lafadz yang diucapkan mutakalim dan makna yang dikehendaki mutakalim adalah makna jauh, bukan makna dekat. Bagaimana kita mengetahui makna dekat dan jauh? Pasti ada korinah dari lafadz makna tersebut. Ya, itu materi dari pembahasan ilmu badik tauriyah. Mungkin ada pertanyaan, apabila belum jelas atau belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya untuk pembahasan kali ini. Syukran ala tamamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.